Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang sehingga bisa berkumpul bersama-sama kembali pada pagi hari ini di kelas kuliah fikih bersama dengan ustazah kesayangan kita, Ustazah Kanok Mutia. Semoga Allah meridhoi kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Salawat serta salam juga tak lupa marilah kita curah limpahkan bersama kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, tabiin tabiut, tabiut tabiin, dan juga kita sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga mendapatkan syafaatnya hingga yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selamat pagi umat semuanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Insya Allah pagi ini semoga kita bisa memulai pelajaran kembali ya di pasal selanjutnya yaitu memilih ilmu, guru, dan teman. Dan juga seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah dan diikuti dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yahsyah wa min nafsi la tashbah wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahlah illa ma ja'altahu sahlah wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Setelah pembukaan oleh moderator, kemudian kita akan sama-sama mendengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh Ustazah Citra dan sari tilawah dengan Umi Tini. Dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan materi oleh Ustazah Enok Mutia. Kemudian ada diskusi dan tanya jawab. Dan terakhir pembacaan doa penutup yang akan dibawakan oleh Ustazah Citra. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama pembacaan kalam ilahi surah Al-Kahfi ayat 66 sampai 68 yang akan dibawakan oleh Ustazah Citra Dianta dan sari tilawah oleh Umi Tini. Baik, kepada Ustazah Citra dan Umi Tini dipersilahkan. Afan, syukron Ustazah Alamanda. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhita bihi khubra. Allahumma arhamna bil Qur'an. Aku berlindung kepada Allah dari badan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadikan petunjuk? Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu
sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Maha benar dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya ketutup, Oktinda. Oh ya, afwan, astagfirullah, baik, afwan. Ya, baik, Mahat. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama pembacaan materi yang akan dibawakan oleh Ustazah Enok Mutia. Pada Ustazah Enok Mutia, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan. Halo Ibu Ketua Yayasan. Ini belum jadi yayasan ya? Ibu Ketua Komunitas, Ibunda Sinagawa, kemudian Ibu Ketua Kelas, Ibu Rusnia, kelas fikih ya, dan teman-teman yang berbahagia, beserta jamaah umum dan khusus dari standarisasi KIM. Alhamdulillah pagi ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lanjutkan belajar apa ini namanya? Belajar sorogan ya. Sorogan betul ini kita kembali ke metode klasik, sangat klasik. Jadi semuanya pegang kitab, semuanya pegang buku, kemudian kita baca per kata, per kalimat, kemudian kita bahas, kita perdalam. Itu betul-betul metode klasik. Tapi ternyata metode-metode klasik ini dapat melahirkan ulama-ulama besar dan penulis-penulis keilmuan yang terus berlanjut sampai sekarang. Justru malah sekarang mungkin yang dikatakan belajar metode modern atau belajar mandiri lah apalah, mungkin kayaknya justru malah kita semakin berantakan gitu. Apalagi ditambah dengan kemajuan teknologi ya. Kayaknya orang-orang tuh menang di dunia maya, merasa udah sukses gitu hidupnya. Dapat mengedit kehidupan yang dia inginkan di media gitu ya. Ngedit dengan AI, ngedit dengan ya apapun aplikasi-aplikasi editing gitu. Seolah-olah udah dapat memuaskan hatinya dan merasa dirinya udah sukses gitu zaman sekarang ini. Ini belajar-belajar yang bikin orang malah jadi keblinger. Saya lihat ada postingan-postingan orang-orang kampung, orang-orang desa gitu. Ini AI ya, editan AI sedang membuat jet-jet tempur gitu, kayak rudal-rudal yang dikirimkan oleh Iran kepada Israel. Kemudian mereka mengatakan bahwa mereka siap tempur dan itu dibuat dari rongsokan yang sudah tidak dari sampah gitu. Itu editan ya, editan AI.
Nah, seolah-olah masing-masing kampung, masing-masing desa itu seolah-olah udah siap menghadapi perang dunia ketiga gitu. Sudah punya senjata yang mematikan untuk pertahanan masing-masing. Tetapi itu hanya editan gitu. Ketika benar-benar diserang, akhirnya semua menangis gitu. Kayak nantangin atau apa gitu ya. Seolah-olah dirinya udah siap menghadapi dunia ini. Nah, itulah jadi kalau kita saat ini memegang buku, mendengarkan ustazah baca, mengikuti, kemudian memperdalam, ini betul-betul metode klasik banget. Sebenarnya membosankan, tetapi insya Allah justru ini yang apa namanya bisa dikatakan belajar satu keilmuan gitu dengan serius. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita buat beberapa waktu belakangan ini, udah hampir 3 tahun mungkin ya kita bersama. Mudah-mudahan ini menjadi satu keberkahan dan ya di akhir zaman seperti ini nggak ada lagi yang dapat bisa melindungi kita gitu. Nggak tahu mau pergi ke bunker nggak punya, mau kemana nggak punya, ya udah kita lari kepada Allah saja. Sementara lari kepada Allah itu tentu hanya amal ibadah, amal kebajikan kita yang akan menyelamatkan kita. Nah, ini belajar keilmuan agama gitu ya yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan menjadi modal kita gitu berhadapan dengan Allah nanti dalam waktu dekat. Mungkin kalau sudah perang dunia ketiga ya udahlah apalagi yang kita harapkan ke depannya. Ya, mudah-mudahan nggak terjadi, jadi masih panjang lagi. Jadi selama tahun baru nih ternyata tanggal merah tadi saya ke bank, banknya nutup. Ya Allah, inilah pengangguran. Nggak tahu tanggal merah, Bunda. Saya ya sudah. Ya, Kalau masih pegawai aktif kan tahu tanggal merah, libur gitu ya. Ternyata ini 1 Muharram. Tahu 1 Muharramnya, tahu ya udah kita dari kemarin malah. Kalau saya ngikutin Mesir, saya ngikutin apa 1 Muharramnya kemarin, bukan hari ini. Jadi dari kemarin udah tahun baruan, tapi tanggalan saya nggak tahu kalau ini tanggal merah. Lucu. Selamat tahun baru ya. Mudah-mudahan semakin solehah gitu, semakin baik hidup amin. kita, semakin berkah, ibadahnya juga semakin semangat dan semakin lebih baik ibadahnya. Kalau dulu-dulu ibadah tanpa ilmu yang mumpuni, mudah-mudahan di tahun ini karena kita sudah lama belajar, insya Allah lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Ini pesertanya makin hari makin banyak ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah belajar kitab ini, kitab Ta'lim Muta'alim karya Imam Al-Zarnuji. Mungkin ada di antara teman-teman juga yang pernah mondok, pernah mempelajari, bahkan sudah khatam mungkin dengan para ulama, dengan para kiai, dengan para nyai. Saya tidak menutup menutup diri atau tidak terlalu kaku dalam hal ini. Kita ketika ini dilakukan oleh Kim membuka program untuk belajar akhlak dari dari kitab Ta'lim Muta'alim, ya kita mencoba untuk belajar bersama. Bagi yang sudah pernah mempelajari ini bahkan sudah khatam dalam memahami kitab ini, saya persilahkan ya, saya persilahkan untuk bisa sharing, untuk bisa saling melengkapi begitu, tanpa menghilangkan eh, tanpa menghilangkan adab kita sesama pelajar, sesama muallimat. Nama kitabnya apa? Kitabnya Ta'limul Muta'allim. Antum bisa download, sekarang juga bisa download kalau masih online kan, bisa download
kalau mau lebih lengkap, kitab kuning anunya, apa namanya? Nama aplikasinya. Kitab kuning yang memuat beberapa kitab klasik pelajar santri Indonesia yang mempelajari beberapa kitab Arab, kitab akhlak, kitab fikih juga. Itu lumayan ya untuk pemula gitu. Dan ini kebanyakan dipelajari oleh pesantren-pesantren dan pelajar-pelajar agama yang pemula. Jadi isinya banyak. Ada Bulughul Maram, ada Bidayatul Hidayah, Safinatun Najah, Ta'limu Ta'alim, Aqidatul Awam, Nasaihul Ibad, Qurratul Uyun, Fathul Izar, Fathul Qorib, Tafsir Jalalain, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Arba'in Nawawi, Riyadus Salihin, Al-Muwatta Imam Malik, Al-Hikam Ibnu Atta'illah, Futuhul Ghaib, Alfiyah Ibnu Malik, Nadam Imriti, Jurumiyah, dan Uqdul Lujen. Itu apa namanya, aplikasinya namanya Kitab Kuning. Kumpulan Kitab Kuning lengkap. Silakan kalau yang belum download, langsung download. Kemudian buka Kitab Ta'lim Muta'alim hari ini pasal 3. Ya, Imam Al-Zarnuji. Itu ada Arabnya, kemudian ada terjemahnya. Dan isinya kitab-kitab yang biasa dipelajari di pesantren-pesantren salafi ya. Pesantren, maksudnya pesantren salafi itu pesantren tradisional yang biasa baca kitab kuning gitu. Bahkan sering dilombakan juga. Tayyib Bunda sekalian, hari ini kita akan mempelajari memilih guru, memilih ilmu, guru, dan teman, ya, serta kesabaran dalam belajar. Karena ternyata pemilihan ilmu, artinya kita memilih ilmu sebelum belajar, kemudian memilih guru, serta memilih teman, juga itu berpengaruh kepada keilmuan yang akan kita raih, yang akan kita dapatkan. Nah, وينبغي لطالب العلم أن يختار من كل علم أحسنه وما يحتاج إليه في أمر دينه في الحال ثم ما يحتاج إليه في apa itu? Fil mal, fil istiqbal. Jadi seyogianya seorang penuntut ilmu memilih yang terbaik dari setiap ilmu. Selain itu, ia harus memilih ilmu yang dibutuhkan dalam urusan agamanya pada saat itu, saat ini, saat ketika mau akan belajar. Kemudian ilmu yang dibutuhkan pada masa yang akan datang. Juga ilmu-ilmu yang dibutuhkan pada masa yang akan datang. Saya kira seluruh umat Islam. Ya, umat Islam. Rata-rata ya. Apalagi pada zaman dulu, nggak tahu zaman sekarang ya. Itu memilihkan untuk anaknya juga, itu pertama kali itu belajar pasti dari rumah itu sudah belajar Iqra, sudah belajar membaca Al-Quran. Saya sebelum bisa belajar ABC itu dari orang tua itu belajar alif bata malah. Sebelum masuk sekolah udah belajar ngaji, udah ngaji di guru ngaji ya. Tapi sebelum ke guru ngaji pasti di rumah itu rata-rata kalau umat muslim udah diajarin ya. Baru setelah masuk SD, kalau dulu kan SD baru belajar ABC kan. Tapi sekarang mah kayaknya anak-anak lebih dulu belajar ABC ya, baca bahasa Indonesia. Kalau belajar Iqra biasanya di gurunya. Tapi insya Allah
umat Muslim di Indonesia itu rata-rata mengajarkan mengaji. Nah, itu salah satu pilihan terbaik dari orang tua untuk anaknya belajar. Jadi harus terlebih dulu mempelajari agamanya dan yang dibutuhkan dalam agama pada saat itu. Tentu kalau misalnya dia memahami sholat itu wajib, maka apa yang perlu dibutuhkan dalam sholat itu yang dia pelajari. Kemudian mulai belajar puasa kan, anak-anak itu pasti diajarin juga sama orang tuanya untuk baca doa, niat gitu. Belajar puasa, nah itu berarti kan orang tua sudah mulai memilihkan. Dan lebih jauh lagi ketika sudah dewasa, sudah bisa menentukan sendiri, thalibul ilmi harus mendahulukan ilmu tauhid dan ma'rifah. Nah, ilmu keesaan Tuhan ya, ilmu ketuhanan. Ilmu tentang siapa itu Allah, siapa itu apa itu rukun iman, malaikat, nabi-nabi, itu masih masuk dalam ilmu tauhid. Mengenal Allah dengan dalil-dalilnya. Sebab keimanan seseorang fa inna imanul muqallid, kita ini kan taklid ya, taklid. Meskipun dianggap benar, tetapi menjadi berdosa ketika kita meninggalkan dalil-dalilnya. Kalau kita tidak tahu dalilnya, disebut taklid. Kalau kita tahu dalilnya atau sumbernya, disebut ittiba. Maka setidaknya kita ini yang sudah pernah belajar, itu harus mencapai derajat ittiba. Kalau sudah naik ke atas lagi namanya mujtahid. Nah, sudah tahu alasan ini dan itu, kemudian perbedaan pendapat dengan beberapa mazhab lain, itu namanya sudah mujtahid. Apalagi mulai bermusyawarah dengan teman-teman segolongannya, itu udah mujtahid betul itu. Ya. Jadi setidaknya ketika belajar ilmu tauhid dan ma'rifah atau ilmu-ilmu tentang ketuhanan, tentang keimanan, maka harus tahu dalilnya. Sekarang dalil Tuhan itu ada itu apa? Dalil Tuhan itu esa itu apa? Gitu ya. Dalil kita rukun iman, rukun Islam itu apa? Itu setidaknya tahu, itu namanya kita ittiba. Kalaupun kita taklid saja, tetap ya meskipun dibenarkan tetapi tetap berdosa kalau kita meninggalkan dalil. Tuh. Kemudian ia juga harus memilih ilmu yang klasik, ilmu yang duluan diturunkan. Ya kalau di sini bilangnya ilmu yang dari Nabi dan Rasulnya. Nah, ini harus dipilih. Bukan ilmu yang baru, tetapi ilmu yang baru boleh dipelajari, tetapi itu hanya pelengkap saja, ya. Kalau ilmu yang lama, yang asli, yang sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis, itu yang wajib dipelajari. Alaikum bil atiq wa iyyakum wal muhdasat. Berpegang teguhlah dengan ilmu yang terdahulu dan jauhilah ilmu baru. Ilmu baru ini sebenarnya ya termasuk tadi itu AI itu. Tetapi ya kita tidak bisa hindari ya karena akan berkaitan dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita juga dibodohi gitu. Tetapi itu bukan untuk dipegang teguh. Iya. Bukan untuk dipegang teguh sebagai sebuah tuntunan. Jangan sibuk dengan perdebatan yang mulai muncul setelah wafatnya para ulama ukibar, ulama klasik, ulama terdahulu dari tabi'in itu. Jangan memperbesar perdebatan. Jadi menuntut ilmu tidak untuk berdebat, justru malah nanti kita temukan di sini untuk bermusyawarah.
Nah, karena hal itu dapat menjauhkan dari pemahaman menyanyiakan umur, menimbulkan sifat kegundahan, permusuhan, merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Ya, seperti sekarang ini kan udah kelihatan ya. Semua orang bebas mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan sejauh mana pengetahuannya, bahkan menjadi mufti atau berfatwa enak pendapatnya sendiri. Tuh. Kemudian setelah memilih ilmu, di sini memilih guru, ya, memilih guru. Amma ikhtiyarul ustad fayambagi ayakhtarul a'lam wal awra wal asan. Adapun dalam memilih guru, seyogianya seorang penuntut ilmu memilih orang yang paling berilmu, paling wara, ya paling wara itu paling orang yang berhati-hati atau yang lebih tidak mudah emosi, salah satunya wara. Yang paling tua, ini saya belum tua nih ya. Udah Iya. dimintain sharing keilmuan. Sebagaimana Abu Hanifah itu memilih Hamad bin Sulaiman, dan Hamad bin Sulaiman ini orang yang mungkin dianggap lebih daripada Imam Hanafi, lebih soleh, lebih alim. Setelah merenungkan dan memikirkannya, ia berkata, aku mendapati Hamad bin Sulaiman sudah tua, berwibawa, murah hati, dan penyabar. Nah, saya belum tua nih. Berwibawa juga enggak. Berwibawa tuh wibawa apa? Murah hati dan penyabar. Ini penyabar ini rasanya ya seorang ibu, seorang perempuan itu kayaknya lambat mungkin penyabarnya, setelah nanti umurnya agak tua, agak ubanan. Kalau masih muda seperti ini kadang-kadang masih emosian. Lalu beliau berkata lagi, aku belajar kepada Hamad bin Sulaim hingga aku tumbuh. Lalu ia berkata lagi, aku pernah mendengar seorang yang bijak dari Samarkand mengatakan, ada seorang penuntut ilmu meminta pertimbangan kepadaku dengan thalabul ilmi, sementara ia telah berniat pergi ke Bukhara. Ini udah pembahasan yang ketiga nih. Jadi memilih guru, orang yang paling berilmu, paling wara, tentunya sudah berumur, karena sudah berumur itu akan mempengaruhi wibawa, kemurahan hatinya, dan penyabarnya. Nah, dan yang ketiga, ini kan tadi yang memilih guru, memilih ilmu, memilih guru, kemudian bermusyawarah. Waqala Abu Hanifah rahimahullahu alaih, sami'tu hakiman min hukama Samarkand. Ini yang tadi. Inna wahidan min talabil ilmi syawarani fi talabil ilmi. Dia bermusyawarah, bertanya tentang talabul ilmi. Kemudian padahal dia sudah siap berangkat ke Bukhara untuk mencari ilmu. Hakadha yang bagi ayyushawir. Demikianlah seharusnya seorang mesti meminta pertimbangan dalam segala urusannya. Nah, termasuk urusan menuntut ilmu. Karena Allah telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk bermusyawarah dalam segala urusan. Padahal tidak ada orang yang melebihi kecerdasan beliau. Nah, Rasulullah aja masih disuruh untuk bermusyawarah. Sekarang kita, apalagi kita yang cuma biasa-biasa saja, ya, tetap harus bermusyawarah. Namun begitu, beliau tetap diperintahkan untuk bermusyawarah. Ini Rasulullah, beliau meminta pendapat dari sahabat-sahabatnya,
dalam segala urusan hingga dalam urusan kebutuhan rumah tangga sekalipun. Mahalaka mru'un an masyuratin. Seseorang tidak akan celaka karena bermusyawarah. Silakan bermusyawarah. Nah, ada orang yang mengatakan nih kan, wakila, kila, mana nih kila? Anas atau rojulun tam, satu rojulun tam, kemudian nisfu rojulun wala syai'. Ada orang itu terbagi menjadi tiga. Orang itu terbagi menjadi tiga. Ini kalau di sini disebut laki-laki, sebenarnya tidak harus laki-laki diterjemahkan. Nas itu orang. Ada orang yang sempurna, kemudian ada orang setengah sempurna, dan ada orang yang bukan apa-apa. Artinya orang yang sempurna adalah orang yang memiliki pendapat yang benar dan ia bermusyawarah. Kemudian yang kedua, orang yang setengah sempurna tadi, ia memiliki pendapat yang benar tetapi tidak bermusyawarah. Dan yang ketiga, orang yang bukan apa-apa, sudah tidak menjadi apa-apa, tidak punya pendapat dan juga tidak bermusyawarah. Atau dia bermusyawarah tetapi tidak punya pendapat. Nah, jadi dibagi orang ini dalam hal adaptasi dalam lingkungan. Maka ada orang pintar itu mengatakan, orang pintar, orang bijak mengatakan bahwa kamu bukan siapa-siapa kalau masih sukses dengan dirimu sendiri. Atau tidak dianggap sukses orang yang melakukan pekerjaan sendiri. Tapi orang dianggap sukses ketika dia melakukannya dengan tim. Itu. Nah, itu ada orang yang bijak mengatakan seperti itu. Nah, seperti Ukti Sinagawa melakukan ini, dia tidak sendiri. Dibantu oleh Uktinda, oleh Ukti Rusnia, maka Ukti Sinagawa dibilang orang yang sukses. Dan kita juga disebut sukses ketika mensukseskan orang lain, kan begitu ya. Jadi bermusyawarah, bertukar pendapat, itu menghasilkan hal yang lebih baik. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Bahkan kalau dalam menuntut ilmu ini atau dalam menentukan sebuah hukum misalnya, karena ada hukum yang tidak mutlak dari Al-Quran dan Al-Hadis misalnya ya, yang membutuhkan ijtihad para ulama. Nah, ulama-ulama itu juga bermusyawarah untuk menghasilkan satu buah hukum. Seperti dalam NU itu ada apa tuh namanya? Bahsul Masail. Itu adalah musyawarahnya para alim ulama salihin. Mereka menggali, mencari gitu. Itu berdiskusi untuk menjadi satu hukum yang kemudian bisa dilaksanakan oleh para pengikutnya. Gitu, nggak bisa berfatwa sendiri saja. Di Al-Azhar sendiri di Mesir itu punya Darul Ifta, isinya alim ulama. Nah, di Muhammadiyah ada namanya Majelis Tarjih. Itu juga musyawarah-musyawarah tentang keilmuan, diskusi-diskusi. Kemudian Ja'far As-Shadiq berkata kepada Sufyan As-Sauri, musyawarahkanlah persoalanmu kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, untuk bertanya misalnya, apalagi dalam hal rumah tangga ya, untuk bertanya, untuk curhat, biasanya kalau perempuan itu curhat, maka harus berdiskusi dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Jangan sembarangan ngobrol sana-sini. Nah, menuntut ilmu merupakan suatu perkara yang paling tinggi dan paling sulit, sehingga memusyawarahkan persoalan ini menjadi lebih penting dan lebih wajib. Begitu juga dalam perkara untuk menuntut ilmu. Saya sering ditanya untuk anak-anak, orang tua yang mau belajar
ke luar negeri, terutama belajar agama, nah itu ke Arab gitu ya. Kemana baiknya? Itu namanya bermusyawarah itu. Bagus juga bertanya, karena mungkin kurang pengetahuan tentang pandangan-pandangan di sana bagaimana, kalau di sini bagaimana, di negara ini seperti apa, itu perlu. Nah, kita juga sebagai komunitas keilmuan mesti bertanya juga, kira-kira mempelajari hal ini efeknya apa, mempelajari ini efeknya apa, gitu ya. Memilih ilmu, itu bermusyawarah juga. Al-Hakim, jika kamu pergi, ini Al-Hakim berkata, jika kamu pergi ke Bukhara, jangan terburu-buru untuk berguru ke banyak imam. Cobalah tinggal di sana barang 2 bulan, hingga kamu mikir-mikir dan memilih-milih seorang guru. Sebab jika kamu sudah pergi belajar kepada seorang alim dan kamu langsung belajar kepadanya, bisa jadi kamu tidak tertarik dengan pelajarannya, sehingga kamu meninggalkannya dan mencari guru yang lain, sehingga belajarmu tidak diberkahi. Nah, begitu juga ya, belajar untuk memilih seorang guru harus ditimbang-timbang dulu. Belajari apa, ilmunya apa, gurunya siapa gitu. Jangan asal saja. Nanti kalau sudah di situ kemudian ternyata nggak cocok dengan keilmuannya, akhirnya kabur. Nah, tapi dulu saya ada murid-murid yang mungkin sudah cocok secara pemikiran ya, secara keilmuan udah cocok dengan saya. Kemudian dia belajar karena kuliah ya, pergi kuliah, kemudian dia belajar kepada seseorang yang secara keilmuan berbeda. Nah, dia tidak langsung keluar dari situ. Ah, ini nggak cocok gitu. Saya berhenti dah ngaji sama orang ini. Nggak gitu. Dia bertanya dulu ke saya. Ustazah, ini gini-gini, kalau di sana tuh gini-gini ya gitu. Jadi dia musyawarah lagi. Oh, nggak apa-apa, saya bilang. Itu berarti dia mempelajari tentang madhab lain. Dalam Islam itu boleh saja. Jadi mempelajari madhab-madhab itu nggak apa-apa. Itu jauh lebih terbuka gitu, saya bilang begitu. Oh, jadi ini bukan sesat, bukan sesat, cuman beda dalil saja. Akhirnya dia tetap belajar dan sering berdiskusi sama saya. Ustazah, di sana tuh pendapatnya berbeda dengan ini, nggak apa-apa. Nah gitu, jadi harus tetap ada tempat bertanya ya, tempat musyawarah meskipun kita menemukan hal yang berbeda. Tapi lebih baiknya kalau memang belum kuat betul pondasinya, ya baiknya milih-milih dulu sebelum memulai belajar. Nah, kalau misalnya tadi itu untuk pelajar ya, kemudian kita nanti mungkin sebagai pengajar, sebagai guru gitu ya, guru di sebuah majelis harus bagaimana sikapnya? Ya tentu mengarahkan kepada para murid, kepada para talibul ilmi, ya untuk seperti itu. Pertama, ilmu yang kita sampaikan juga harus dibuka secara akurat, secara komprehensif. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Dan jangan menganggap bahwa apa namanya, kita paling benar karena fikih saja itu ada beberapa mazhab gitu. Ada beberapa mazhab. Dan harus betul-betul terang dan jelas gitu ya. Ini pendapat saya. Adapun kalau ada pendapat lain dari mazhab lain gitu ya, beserta dalil-dalilnya dapat diterima. Nah, itu mungkin saja bisa kita terima dan kita laksanakan juga. Gitu. Jadi tidak tidak a priori dengan pendapat orang lain. Kemudian berarti kan harus sabar, harus menjaga sifat kewibawaan kita sebagai guru tadi ya, menjaga sifat waro. Kalau kita sudah dipilih
sementara diri kita belum merasa pantas gitu, maka pantaskanlah diri sebagai seorang guru. Ini kan rata-rata guru ya, pengajar ya, Ustazania ya. Yang saya dengar informasinya begitu. Dan dipersiapkan untuk mengajar. Insya Allah Ustazah. Insya Allah, mudah-mudahan sebagai guru bisa lebih apa ya, yang keluar tuh hikmah gitu. Dan seorang guru kan dipilih itu karena ia paling berilmu. Maka jangan puas ketika sudah menjadi guru. Ternyata guru itu harus jauh lebih banyak belajar daripada murid. Ya kan, kalau murid menerima, namanya murid. Kalau guru itu menyampaikan, otomatis dia harus lebih banyak mempunyai ilmunya. Jadi harus didampingi dengan sifat wara, kemudian sabar, murah hati, apalagi tadi, dan berwibawa tentunya. Wibawa itu seperti kita kemarin tuh ya, jangan sampai malu untuk berpakaian yang menunjukkan identitas kita. Itulah identitas kita. Nah, kadang berhijab lebih baik itu menjadi tameng juga buat kita. Oh, iya ya, saya itu seorang guru, berpakaian seperti ini, tentunya harus menjaga diri, memposisikan diri sebagai orang yang digugu dan ditiru. Selanjutnya, tadi masih mikir 2 bulan loh ya, 2 bulan. Tapi ini kayak ngaji talaki mungkin. Kalau zaman-zaman dulu kan Imam Hanafi ini ngaji talaki. Nah, di Mesir, di Saudi itu banyak guru-guru di masjid-masjid itu punya halakoh di masjid itu, apa namanya itu, pojokan zawiyah itu kalau di Masjidil Haram. Ya, baik yang belajar Al-Quran, belajar qiraat, belajar apa. Nah, silahkan di apa namanya, diteliti, silahkan investigasi dulu ini siapa, ini latar belakang keilmuannya apa, kemudian baru masuk ke dalam majelis itu. Pikirlah barang 2 bulan untuk memilih seorang guru dan jangan lupa meminta pertimbangan supaya kamu tidak akan meninggalkannya, tidak berpaling darinya, dan kamu tetap di sisinya, sehingga belajarmu diberkahi dan kamu banyak mengambil manfaat dari ilmumu. Nah ini, jadi bersama guru itu jangan jauh-jauh, harus dekat gitu. Jadi ilmu itu tumpah. Ini ada saya banyak tawaran mengajar online seperti ini karena mungkin ya kayak gini nih, di antara teman-teman ini dia buka majelis baru, majelis online baru, terus ada yang meminta saya dimasukkan dalam grup WA atau grup Zoom gini, ada grup WA-nya tapi pasti saat mau belajar saja, setelah belajar saya dikeluarkan gitu, di-live-kan. Itu saya heran. Lah ini belajar apa? Jadi berkahnya satu ilmu itu ya karena kebersamaan itu. Karena kebersamaan, kemudian ya prosesnya dari tadi itu memilih ilmu, memilih guru. Kalau sekedar begitu ya, sambil lewat. Kayak orang kita ketemu di warung kopi, duduk ngobrol, dapat nih gitu. Udah pulang selesai. Ya Masa betul saya Ustazah. di-live-kan gitu dari grup, izin Ustazah nge-live-kan. Bahasanya sopan, tapi kok enggak kelihatan anunya, Tapi kebersamaan. materinya udah selesai Ustazah. Materi udah selesai, Oh, ngaji. kelasnya udah selesai gitu lah istilahnya ya. Udah nge-zoom gitu ya, atau udah diskusi, terus saya dibuang aja gitu, udah lupa, nggak ada interaksi, nggak ada apa. Astagfirullahaladzim. Nah,
Nah, saya akhirnya lama-lama, oh mohon maaf ya, kalau ngaji sekedar lewat gitu. Karena saya jadi nggak dapat manfaat apa-apa gitu. Ya karena tidak ada feedback-nya ya Ustazah, Tidak dari ada muridnya feedback. juga. Iya. Nah, Masya Allah. Di sini enggak Ustazah, Masya Allah. Ini Forever. ya itu pun mungkin kan karena mungkin saya dianggap oh masih dalam koridor ya kalau di sini ya. Oh ini Ustazah nih masih cocok lah. Kalau udah nggak cocok juga dibuang juga. Buang aja nggak apa-apa, cari yang lain. Kayaknya enggak akan Ustazah, jadi adem-adem aja di sini Ustazah ya. Enggak akan dibuang. Astagfirullah. Kita selamanya Ustazah insyaallah ya. Amin, insyaallah. Lanjut ya. Wa'lam, ketahuilah bahwa kesabaran dan keteguhan adalah pondasi besar dalam segala urusan. Tetapi ya sangatlah langka. Seperti kata orang ini dalam syair, likullin ila sya'wil ula harakatun, walakin azizun firrijali sabatun. Semua bergerak untuk menggapai cita-cita dan mengejar ketinggian. Namun yang langka pada diri seorang adalah keteguhan. Nah, jadi penting dalam menuntut ilmu tadi selain memilih ilmu, memilih guru, terus apalagi bermusyawarah, maka penting itu kesabaran. Kesabaran. Ini saya ngelihat nih ya, kelas fikih aja dulu banyak, ada 23 gitu, 20-an lebih lah. Tapi yang sekarang yang aktif itu paling 13. Nah, itu ya kurang sabar. Kurang sabar selain mungkin ada kegiatan lain ya. Ada kalau yang belum mau out itu tetap nyimak, tetapi itu masih bertahan dia dengan segala kesibukan. Tapi ada beberapa yang kayaknya saya berhenti dulu gitu, cuti dulu. Ya. Jadi harus betul-betul sabar. As-saja'atu sabrun sa'ah. Keberanian adalah kesabaran sesaat. Nah, itu berani awalnya. Tapi habis di tengah-tengah loyo. Fayam bagi ayat buta wayasbur ala ustad wa ala kitab. Maka dari itu seorang penuntut ilmu harus betah dan sabar terhadap gurunya. Pertama. Dan dalam mempelajari kitab. Nih, kitab kita kan monoton gini ya. Kemudian, dan jangan meninggalkan kitab tersebut sampai dia membacanya secara keseluruhan. Ini sama gurunya ini harus sabar dengerin gurunya ngomong. Ada yang ngantuk, ada yang sambil belanja, tapi tetap on. Selain itu, ia juga mesti betah dan sabar mempelajari satu bidang ilmu tertentu, tidak sibuk dengan bidang ilmu lainnya, sampai ia menguasai betul bidang ilmu yang pertama tadi. Alhamdulillah di kelas ini udah berapa kitab ya? Udah berapa kitab, Umi Tini? 3 ya? 3 apa 4? 4 sama ini ya? Safinatun Najah, terus apa itu? Mabadi. Mabadi Awaliyah, Bidayatul Hidayah, Bidayatul Hidayah. terus sekarang Talim Mutalim, Iya. Fikih Munakahat, Oh iya, 5 Fikih berarti. Munakahat 4, ini yang kelima. Mm. Itu buah kesabaran dan itu dibaca kita halaman per halaman, kalimat per kalimat, nggak ada yang kita lewati. Alhamdulillah. Rata-rata yang pernah kita baca seperti ini nempel gitulah, ada aja yang nempel. Ada aja. Ia juga mesti betah dan sabar tinggal di suatu negeri, tidak berpindah ke negeri lain tanpa ada keperluan penting. Kalau di sini sabar di satu grup kajian. Ada kelas apa?
kelas tilawah, ada kelas tadarus, ada kelas bahasa Arab, ada kelas fikih. Ya, masing-masing itu harus kita tekuni. Kalau memang ada di kelas fikih juga, ada di kelas tadarus juga, dua-dua tekuni. Karena waktu kita tuh 24 jam sehari, seminggu 7 hari. Jangan sampai terlewat itu dengan kegiatan yang nggak bermanfaat. Ya, bersyukur nih banyak kelasnya kalau di KIM ini kan. Kemarin tuh ada yang nanya di saya di grup Azariat itu, makanya saya masukin ke grup KIM. Malah ikut teman-teman saya yang ikut itu Mbak Nia itu malah dokter-dokter. Malu saya makanya loh ngapain ikut ke sini saya bilang, kecuali mau jadi pembina nggak apa-apa. Masya Allah. Masuk di kajian atau di komunitas, Ustazah? Di komunitas Masya Allah. Nam, Ustazah. iya luar biasa karena kan di komunitas artinya dia boleh pilih grup mana Betul. saja kan. Mm-mm. Malah ada dokter Al-Azhar itu masuk. Oke, kemarin ada namanya Fatimah, saya waduh jangan-jangan itu profesor saya masuk ke sini juga. Masya Allah. Beliau yang harusnya ngajar. Masya Allah. Luar biasa. Kim ini udah hebat ini, udah terkenal ini. Kemarin ditanya-tanya itu siapa yang sponsori kita kajian Zoom-nya. Pengajarnya malah Azhariyat semua nih. Hampir semua. Masya Allah. Iya. Jadi kalau misalnya dia belajar di satu negeri, di Al-Azhar misalnya atau di Malaysia, itu jangan tergiur untuk segera pindah. Ini penting itu ya, harus selesaikan dulu. Selesaikan S1, S2. Bahkan kalau bisa tuh keilmuan tuh linier. Linier kalau di pondok sekolahnya nih, bunda-bunda mungkin anak-anaknya pada mondok. Linier kasih dia pemahaman bahwa kalau kamu itu di pesantren salafi, pesantren tradisional ya, nggak yang ngaji-ngaji kitab kuning gitu, itu jangan dimasukin ke apa itu sekolah umum. Jadi ya dia beri dia pemahaman jalur-jalur yang nih ada Universitas Madinah, ada Universitas Al-Azhar, ada Islamabad, ada Pakistannya di Islamabad, kemudian ya begitu kampus-kampus itu. Kalau bisa linier, belajar kebanyakan di pondoknya mungkin belajarnya apa? Fikih, kecenderungannya apa? Bahasa, kasih dia pandangan-pandangan gitu ya. Tapi anak saya itu dia hafiz Quran, ngambilnya ekonomi. Jadi belajar statistik, bilang sama dosennya, Bu, ini buat ngitung gabah bisa nggak katanya. Itu benar-benar tidak linier. Tapi ya maunya di situ ya sudahlah. Ya kita kasih pandangan saja dulu. Nanti kalau dia ternyata tidak mau, silahkan dikasih kebebasan. Nah, kalau tidak sabar, membuyarkan semua urusan, menyusahkan hati, membuang-buang waktu, bahkan mungkin buang biaya ya. Bahkan menyakiti hati mu'alim. Kadang seorang guru itu punya target ngajar itu. Enggak ngajar gitu aja, dia punya target. Oh, saya ngajar fikih berarti teman-teman harus betul-betul memahami dalil-dalil dari fikih, kemudian cara ibadahnya sesuai fikih, itu punya target. Tapi ketika dia out gitu dari kelas, meninggalkan pelajaran, kadang dipikirin sama gurunya. Pikirin sama gurunya, aduh kemarin kok udah nyampe ke situ tapi dia tiba-tiba out. Selanjutnya, seorang pelajar juga harus bisa menahan keinginan dan hawa nafsunya. Loh, penting nih. Innal hawa lahawanul hawan bi'ainihi wa sari'un kullin hawa sari'un hawan. Apa hawa nafsu adalah kehinaan itu sendiri.
Orang yang jatuh ke dalam hawa nafsu artinya jatuh ke dalam kehinaan. Terutama bagi seorang thalibul ilmi, jangan bernafsu banget ya. Udah betah, udah cocok dengan gurunya, udah cocok pelajarannya. Nafsu banget, pengen buru-buru naik level. Karena mungkin lihat orang-orang sudah bicara apa mungkin ya tentang ini, tentang itu yang lebih tinggi. Terus dia, saya bahas yang itu aja. Sekarang tuh lagi booming. Nggak gitu. Jadi belajar itu harus berurutan, sabar. Nah, jadi itu nafsu ya. Kalau ingin cepet-cepet selesai, ingin cepet-cepet menguasai semuanya, itu nafsu juga. Seorang penuntut ilmu juga harus mampu bersabar menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Khazainul muna ala qanatiril mihan. Perbendaharaan cita-cita itu terletak pada banyaknya ujian. Ya, kalau di sekolah aja kalau banyak ujian itu tandanya naik tingkat. Kita ujiannya apa nih? Ujian pertama ujian malas. Kedua ujian kuota. Apa ujian paling berat ketika mau belajar? Ngantuk. Ngantuk. Sama Ngantuk. Ubed ini. Ngantuk. Apalagi. Nah, ada syair ini yang populer banget nih. Dulu dinyanyiin ini pakai nada-nada lagu-lagu yang lagi populer gitu. Akhi, kalau ini ala lantana lul ilma illa bisittatin. Nanti diapalin ya minggu depan sebelum belajar. Kalau Lagu bisa, yang mana? Yang kalau mana bisa yang diapalin? ini nih Ustazah nyanyi dulu. halaman 11. Contohin dulu Ustazah. Walau contohin. Syairnya kayak apa? Ala lantana lul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bi bayanin zakaun wa khirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustazin wa tulu zaman. Jadi ingat, kita tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ini siapa yang mengatakan? Ali bin Abi Ali Thalib. bin Abi Thalib. Ya, Imam Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini. Kita tidak akan mendapatkan ilmu itu kecuali dengan 6 perkara. Pertama, zakaun, kecerdasan. Wahirsun, kemauan. Wastibarun, kesabaran. Wabulghatun, bekal, harta benda. Nggak gratis nuntut ilmu. Ya, ini aja minimal beli kuota. Betul. Nggak gratis. Harus punya kuota internet. Wifi. Nggak gratis. Kemudian yang kelima, arahan guru. Dan yang keenam, waktu yang panjang. Tuh, catat tuh. Nggak boleh mau cepet-cepet aja. Apalagi 30 menit aja Ustazah katanya. Belajar 30 menit, belajar apa? Halo, Ummu Nova. Masih hidup nggak nih? Masih. Munafa. maksudnya anunya masih on nggak nih? Ummu Nova. Rabi'ah. Ya Ustazah. Oh, fokus. Naam Ustazah. Terima. Ukti Leni. Masih on saya. Oh, masih on ya. Masih on. Umi tadi ngambil kacamata nggak kelihatan mau mencet mic-nya. Oh iya. Cucun, mana Cucun? Cucum, Ustazah. Ustazah Cucum. Cucum. Ustazah Cucum. Nah, Ustazah Hadiroh. Itu bunyi suaranya. Ustazah Leni, Ustazah Yuli.
Naam Ustazah. Nah, Ustazah Lemi nyaut, Ustazah Yuli nyaut, Ustazah Eda Jubaida. Ada Ustazah, masih on. Oh, masih on. Ustazah Wardah. Siap, insya Allah. Hadir. Baik. Ustazah Ida pakai bunga ungu. Hadir Ustazah. Online. Ustazah Nurbaiti siapa ini? Ibunya anu kah? Ada dua nih Ustazah. Hah? Ada Nurbaiti aja, ada Nurbaiti Umur Maisha. Oh, ini yang ngomong Umi Nurbaiti Nur Rumaisa kan? Iya, naam Ustazah. Kayak haluk ya Suara, Ustazah. suaranya kenal. Sehat Ustazah ya, Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Ustazah Eka. Ustazah Amalia. Hadir Ustazah. Pakai kitab apa itu? Enggak punya kitab Ustazah? Enggak buka aplikasi. Belum Ustazah. Iya. Buka dong. Ustazah Cucum. Naam Ustazah. Ustazah Cucum di mana? Di Orang Sunda Sumedang nih. Ustazah. Itu kan Iya. orang Sunda. Naam Ustazah. Orang Kota Sumedang. Tahu. Ngajar Naam. kelas apa? Oh, masih nge-admin aja Ustazah. Belum ngajar. Atau Belum. kelas kecantikan. Kecantikan. Enggak Ustazah. Kelas anak-anak Ustazah di rumah. Insyaallah. Ustazah Yuyun. Umi Yuyun kah ini? Iya Ustazah. Yuyun. Oh. Ustazah Farida. Hadir Ustazah, Di mana nih? Di Jawa? Ana di Bandung. Oh, Bandung. Atuh sampe sampe. Peyem Ustazah. Oh, peuyeum. Peuyeum sampe. Iya, Ustazah Putri. Hadir Ustazati, Masya Allah. Sehat Ustazah? Baik. Alhamdulillah. Sudah dilamar kan? Ustazah buka kartu. Kalau Ustazah ke laut. Amin. Yang pribadinya bertanya kok nggak cerita. Iya, kok nggak cerita? Habis ini Japri ya. Wah, dapat bocoran dari Ustazah ini. Iya nih ya. Ke laut gitu. Masya Allah. Nah, diserang Jadi amang kamu. Jangan-jangan karena curhat sama saya jadi ke laut dah. Enggak Ustazah, memang nanti dikasih yang lebih baik, insya Allah. Amin ya Allah. Kabul ya Allah, kabul. Hari Jumat ya, Masya Allah. Masya Allah, amin, insya Allah. Bisa aja. Ya. Rumaisa, ini ya Allah. Kita ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini Ustazah Nafida ini di kelas apa ya? Ngajar juga kan beliau? Ustazah Nofida. Ustazah Nofida. Hadir saja Iya, ditanya Ustazah Enok. Apa Ngajar kelas apa? Ngajar kelas apa? Oh, masih tolibah. Iya, tapi tadi Tolibah. tadarus ya Ustazati. Di kelas tadarus ya? Iya, Alhamdulillah, lancar ya? insya Allah. Udah dapat berapa sehari? Berapa juz sehari? Oh, kalau untuk itu kadang satu juz per hari dapat Ustazati. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu yang bagus. Insya Allah. Doakan ya Ustazati ya. Sehat-sehat, Bunda. Amin, insya Allah. Ustazati juga ya. Sehat selalu.
Waduh, saya ini pengen nyapa semuanya ya, tapi kita lanjutkan dulu. Ya saja, jazakallahu khairan saja. Insyaallah, amin. Selanjutnya, tadi tadi syair dari Imam Ali. Jadi 6 hal yang harus kita perhatikan ketika dalam menuntut ilmu. Kecerdasan perlu, cerdasan, kemauan, tekad ya, tekad, hirsun, pembiasaan diri itu kemauan. Kesabaran, kemudian bekal, perlu juga bekal. Kemudian apalagi ke luar negeri, belajar ilmu agama ke Baghdad, ke Turki, ke Pakistan ya, ke Makkah, ke Mesir. Kemudian arahan guru dan waktu yang panjang. Dan perlu diingatkan belajar atau waktu yang panjang ini kalau di Mesir ya mohon maaf karena mungkin saya itu aja yang saya tahu. Jadi kadang memang diberikan kelonggaran oleh kampus sampai dia betul-betul mampu menyelesaikan itu masih terbuka terus pintu Al-Azhar itu. Ada yang sampai 30 tahun, 40 tahun di Mesir itu dia baru menyelesaikan S1 gitu. Ada yang seperti itu. Bahkan dia sambil berumah tangga, sambil bisnis, tetap terdaftar di Al-Azhar karena memang selain sulit, mungkin dia juga memperdalam ilmu-ilmu yang sifatnya pribadi, privat kepada masyayikh-masyayikh di masjid-masjid, dan untuk visanya dia bertahan untuk melambatkan di kuliah gitu, di kampus. Karena kalau melambatkan di kampus kan tetap dapat keterangan sebagai pelajar, maka tetap dapat visa. Jadi sekalian dia talaki dengan para masyayikh, dia melambatkan menyelesaikan kuliah secara formal. Ya itu nggak apa-apa, tetapi ada yang sampingannya itu ya hanya main game, yang sampingannya hanya bisnis, akhirnya kuliahnya nggak beres-beres. Nah, itu bukan termasuk yang ini ya, bukan tulus zaman itu betul-betul waktu yang panjang itu dihabiskan untuk menuntut ilmu gitu. Nggak apa-apa kalau itu. Bahkan mungkin tidak cukup S1 yang 4 tahun, tambah dengan S2, tambah S3 gitu. Untuk belajar agama itu nggak apa-apa. Harus banyak waktu yang dihabiskan. Selanjutnya, halaman 60. Adapun dalam memilih kawan. Nah, sekarang memilih kawan. Pilihlah orang yang bersungguh-sungguh. Wara, memiliki tabiat yang lurus, mudah memahami, menjauhi teman yang malas, suka menganggur, banyak bicara, suka merusak, dan suka memfitnah. Nah, ini kita sebagai teman terhadap orang lain juga kan begitu. Jaga diri, jangan suka malas. Jangan suka menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat. Lebih baik membaca. Kemudian hindari banyak bicara. Banyak bicara. Kemudian suka merusak dan suka memfitnah. Itu teman yang harus dihindari. Anil mar'i la tas'al wa busir qarinahu. Kadang ketika memilih teman itu, kita kan nggak enak ya. Kamu orangnya suka cerewet nggak sih? Kan nggak mungkin nanya gitu. Kamu orangnya malas nggak sih? Kan nggak mungkin ya. Nah, tentang seseorang, jangan kau tanya. Cukup lihat siapa temannya. Dan kalau dia berteman dengan tukang minyak, biasanya kena wangi. Minyak wangi maksudnya bukan minyak jelantah, bukan minyak sayur. Ya licin lah kalau jualan minyak sayur. Nah, orang yang senang berteman dengan orang yang punya minyak wangi, dia kena wangi gitu. Kalau berteman dengan orang pemabuk, pasti dia ikutan. Jika temannya adalah orang buruk, maka jauhilah segera. Fa in kana dza sirrin fajanibuhu sur'atan. Jauhilah segera. Wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Jika ia orang baik, maka dekatilah, maka kamu akan mendapat petunjuk. Nah, masuk ya di dunia dunia maya, di dunia nyata sama saja.
Kemudian ada lagi syair yang lain. La tashabil kaslan fi halatihi kam salihin bifasadi akhiri yafsudu. Jangan berkawan dengan orang yang malas dalam semua keadaannya. Berapa banyak orang yang saleh rusak lantaran rusaknya orang lain. Nih. Kemudian adwal balid ilal jalid sari'atan. Penyakit bodoh cepat menular kepada orang yang kuat. Kal jamri yudau fir ramad fayakhmudu. Bak bara api yang ditaruh di atas abu akan padam juga. Oke. Insya Allah berteman di kelas ini lebih banyak orang baiknya ya, orang solehnya. Kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam illa anna abawaihi yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam loh, kita semua dilahirkan itu karena ketika masih di alam arwah, di alam ruh, belum turun ke bumi itu, kita itu dibaiat dalam surat apa itu ya? Ini ada hafizah biasanya. Kita di Al-A'raf. Al-A'raf. Baca ayatnya. Ayat 70 kan? Baca ayatnya. Qala alastu bi rabbikum bala syahidina. Ya. Itu pengalaman kita semua di alam arwah itu sudah dibaiat oleh Allah. Kata Allah, siapa aku ini? Sesungguhnya engkau adalah Tuhan kami. Maka semua ruh atau arwah kita itu tentu mengakui ketauhidan Allah sebagai penciptanya. Nah, baru kemudian ditiupkan kepada manusia dan dilahirkan oleh manusia. Nah, maka sesungguhnya ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam. Illa anna abawaihi, namun kedua orang tua membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, ini coba yang ahli tafsir keluarkan. Kenapa kemudian kita berbeda-beda setelah keluar dari rahim ibu? Dikatakan dalam hikmah dengan bahasa Persia lagi, teman yang jahat lebih buruk dan berbahaya daripada ular berbisa. Demi Allah, zat yang maha tinggi lagi maha suci, teman yang jahat menyeretmu ke neraka jahim. Teman yang baik mengajakmu ke surga. Ini ada ayat lagi. Surat apa nih, Bunda? Bunda siapa tadi? Bunda Citra? Bunda... Nama Ustazah. Tadi Bunda yang bacakan. Ya, oh ya. Itu al-akhillau yauma idzin. Apa surat apa itu? Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ya, ini orang-orang yang berteman di dunia kelak di akhirat akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang berteman dalam ketakwaan. Nah, jadi harus dihindari teman-teman yang dapat menyeret kita ke neraka jahim. Iya. Itu surat apa? Ini Nia biasanya nulis-nulis dari surat. Az-Zuhruf, Az-Zuhruf. Ya. Ayat 67. Tayyib. Ya kunta tabgil ilma wa ahluhu. Ini ada syair juga. Wa syahidu yukhbiru an ghaibin.
fa'tabiril arda bi asma'iha wa'tabirus sahiba bis sahibi. Jika Anda mencari ilmu dan ahlinya, mencari orang yang hadir mengabarkan yang tidak hadir, maka pelajarilah bumi dengan nama-namanya dan nilailah seorang teman dari temannya. Ini 18. Taib sampai situ. Ini memang nggak ada ya di apa ini namanya tahkiknya nggak ada. Yang Az-Zukhruf ayat berapa Mania? 67 Ustazah. 67. Al-akhil lahu yawma idzin ba'duhum misalkan li ba'din Ya. aduwwun illal muttaqin. Iya, iya itu. Yang berteman di sini di dunia akan menjadi musuh nanti di akhirat kecuali yang berteman karena ketakwaan. Gitu. Taib sampai situ. Iya, gimana? Quran surat apa tadi? Al-Zukhruf. Itu ditulis di ada chat di room chat. itu. Zukhruf Az-Zukhruf 67. ayat 67. Zukhruf. Ya. Itu dalil untuk kita mencari teman yang jangan sampai bisa menyeret ke neraka, tapi bisa membawa kita ke surga. Amin ya. Alhamdulillah teman baik-baik. Alhamdulillah, ini yang di sini juga temannya baik-baik semua nih. Iya. Insya Allah. Teman online aja yang banyak ke ilmu agama. Teman offline-nya kan cuma kajian aja. Soalnya lebih kuat offline ya kan. Gimana Teman-teman offline-nya ngajak ke mall mulu nggak? Iya, Jangan apa kajian itu. aja. Teman kajian online aja ya. Udah hidupnya online aja. Iya, alhamdulillah sampai situ Tinda. Kita lanjutkan dengan diskusi ya. Masih ada waktu tuh, masih setengah jam. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustazati atas pembahasannya, Masya Allah ya, subhanallah sekali. Tadi kita sudah belajar ya, dan juga sudah dipaparkan oleh beliau tentang bagaimana kita harusnya memilih ilmu ataupun guru dan juga kesabaran dalam belajar ya. Insya Allah. Nah, mari kita sekarang masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi penanya silakan ada raise hand atau silakan langsung saja yang mau bertanya mungkin atau mau kita berdiskusi. Ini diem tanda, oh ada Ustazah Citra, Masya Allah, baik. Kepada Ustazah Citra, dipersilakan. Syukran, Ustazati. Assalamualaikum Ustazah. Izin Ana bertanya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali fikih pada pagi hari ini. Insya Allah dapat manfaat yang banyak dari saya pribadi Ustazah. Ingin saya bertanya Ustazah, saya ada satu komunitas online. Sebelumnya sih kami dalam satu pembelajaran yang sama Ustazah boleh saya sebut lembaga Ustazah? Boleh. Oke. Nah, kami waktu itu dalam satu komunitas lembaga bahasa ilmu Al-Quran di DKI yaitu LBIQ. Ya Ustazah ya. Nah, kemudian kami setelah lulus kami ada buat grup-grup gitu kan Ustazah, untuk maksudnya dengan tujuan menyambung silaturahim. Tapi di pertengahan kami nggak cuman belajar aja, tapi suka ngadain jalan-jalan gitu Ustazah. Kemana gitu per 3 bulan, 3 bulan sekali. Kok belakangan ini saya berpikir, kok ini apa manfaatnya ya kalau cuman gini-gini aja gitu. Sementara kan nanti yang dijanjikan Allah adalah apabila kita dalam satu ta'lim nanti saling mencari dan saling bergandengan di antara teman-teman sama ta'lim kita. Akhirnya saya memutuskan Ustazah mengundurkan diri dengan secara bahwa saya tidak berniat memutuskan tali silaturahim, tapi saya menghindari hal-hal yang tidak manfaat itu Ustazah. Untuk sering-sering bepergian, ditambah sekarang kan saya sudah
sejak suami wafat saya sudah sendiri, jadi saya mau tetap menjaga marwah suami saya gitu Ustaz. Apakah saya salah saja? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran jazakillah khairan katsiran. Ustazah, please langsung dijawab saja dulu, Ustazah. Langsung dijawab ya. Ya, nah. Ketika pertemanan itu sudah tidak memberikan manfaat, apalagi secara agama dan ukhrawi, saya kira tidak ada salahnya untuk ditinggalkan. Nah, Ustaz. Tinggalkan, ya, karena ya tadi itu, apalagi kalau mempelajari kitabnya Imam Ghazali yang kemarin ya, Umi Tinia Iya. yang penyakit hati itu Iya. ya betul-betul harus ditinggalkan gitu. Nah, Jadi hanya mencari teman-teman yang bisa membawa kita kepada lebih dekat kepada Allah, lebih memperbaiki agama kita, memperbaiki ibadah kita, itu lebih baik. Dan ditinggalkan komunitas seperti itu tidak apa-apa. Insya Allah Alhamdulillah. kita tidak salah. Masya Allah. Syukran Toh jazakillah masih khairan. masih komunikasi kan, masih komunikasi, masih bisa di chat, masih saling Masih japri-japri aja untuk hal-hal yang Masih penting. Dan saya milih-milih orang juga Ustazah yang kira-kira bisa diajak diskusi, bisa diajak ngobrol masalah ya. Ya. agama gitu Ustazah. Oke. Saya Nggak nyambung apa- tadi, kalau jalan-jalannya bilangnya tadabur gimana Ustazah? Tadabur. Sebenarnya Iya. jalan-jalan Boleh, itu boleh. nggak salah. Ada bilang Jalan-jalannya nggak salah, mau sering juga nggak oh. masalah. Cuman kan dari jalan-jalan itu kan ada apa namanya ya? Ada canda-candaan. Manfaat. Iya, ada manfaat, ada madorot juga, dan lebih banyak madorotnya ya ditinggalkan dong, nggak wajib kan jalan-jalannya. Kalau masalah jalan-jalannya mah nggak apa-apa, mau jalan-jalan tiap hari juga nggak masalah gitu. Iya, Iya, ada yang Ustazah. bilangnya tadabur, jangan jalan-jalan biar berkah kayak gitu. Padahal sih Oh, jalan-jalan. nama Istilahnya cuma diganti tadabur biar berkah. berbeda gitu. ya ketika tadabur alam dengan jalan-jalan itu. Jadi saya ada komunitas juga. Saya itu dari Mesir itu sering datang ke Indonesia. Beliau itu juga seringnya minta untuk kami kan ada komunitas tasawuf ya. Jadi kalau ngumpul itu ya istrinya zikir wirid gitu. Zikir wirid 3 hari 3 malam itu udah nggak ada capeknya udah gitu ya. Selain kajian-kajian yang beliau sampaikan. Nah, beliau mintanya itu di tempat-tempat yang agak nyeleneh gitu. Kayak misalnya sering di puncak. Ya, Di puncak itu nginep-nginep gitu Ustazah. nginep di puncak itu di samping-samping itu ya mohon maaf ya, villa-villa lah gitu kan, villa-villa Anak ini. ya itulah gitu. Nah, sementara kita datang ke situ kan 300-400 orang gitu, membuat satu ruangan itu menjadi musola, kita kosongkan, minta ke pemilik villa apa hotel untuk minta satu ruangan sebagai ruang aula gitu. Begitu zikir, wirid. Nah, di samping-samping kita itu kan ya mohon maaf ya agak panas gitu. Bahkan ketika minta ke Lombok itu mintanya ke Gili Trawangan. Gili Trawangan tempat free island lah. Banyak Jadi bule Ustazah ya. ya banyak bule bahkan Saya lama tinggal di sana Ustazah 2 tahun di Lombok. bukan minim lagi pakaiannya, bahkan ada yang tidak berpakaian gitu kan. Iya betul Ustazah. Nah, jadi beliau mintanya di tempat-tempat seperti itu gitu. Semakin banyak tantangannya ketika kita kompak dengan grup kita, jalan-jalannya mah nggak apa-apa. Itulah tadabur alam gitu. Tapi kalau kita hanya sendirian untuk bisa mempengaruhi orang untuk mengajak itu sulit. Tetapi yang lain itu ya udah jalan-jalan aja, nggak usah bobo zikir segala macam. Ya susah kan, Nah itu. susah kan. Ya sudah ditinggalkan nggak apa-apa. Ya, ada komunitas yang lebih baik seperti ini, yang pagi hari ngaji, sore hari ngaji, tadarus, tilawah dan lain-lain gitu. Gitu Nah, Bunda. Siap. Baik. Syukran jazakillah khairan katsiran Ustazah. Baik, ada lagi yang ingin bertanya?
Ustazah, ada yang ingin kita diskusikan? Nggak mesti bertanya ya, sok pengalaman mengajar dan belajar dari teman-teman. Monggo sharing-sharing. Gimana sampai di titik ini gitu, atau gabung di majelis ini, pengalaman-pengalaman, nggak apa-apa, silakan. Ya, silakan gimana Ustazah? Mungkin ada yang ingin mau sharing juga pengalamannya ya, mungkin dalam mengajar ya, dalam kegiatan belajar mengajar. Atau mungkin yang lagi menyimak boleh ya ditanyakan lewat chat juga boleh ya. Aku Ustazah mau nanya, Ustazah. Oh iya, silakan Umi Tini, tafadhol. Kan tadi dibilang kita cari guru harus Kenapa Zoom-nya sendiri ya? suaranya kecil tadi lagi itu ada yang nelpon. Oh, Itu suaranya suaranya kecil ya? Udah. kayak mikrofon ya. Sudah, Iya, bisa. sudah silakan Umi Tini. Ya. Nggak usah aja yang tadi milih guru itu ya kita harus pilih. Emang kalau setiap kajian itu saja suka agak beda pendapatnya sih masing-masing ustaz. Nah, waktu itu kan Ustazah pernah bilang itu bukan perbedaan tapi keragaman, ya kan? Nah, tapi pada saat di satu kajian ada yang ustaznya itu Wahabi ya, yang terlalu itu. Nah, ada jamaah yang nggak mau ikut. Terus ada yang ustadznya agak bercanda, itu nggak mau ikut juga, gitu kan? Itu kan nggak boleh ya, kita kan kata ustazah. Nah, saya pribadi, saya ikutin aja gitu loh. Nah, gimana menurut Ustaz? Yang ini ikutin, yang ini ikutin, tapi nanti saya sendiri yang menyimpulkan yang mana yang mau saya ikutin gitu kan. Nah, terus ada satu hal ini yang kemarin saya agak bingung. Jadi ada satu ustadz yang bilang kalau sholat tahajud itu harus 8/3, contohnya Nabi ya. Jadi kalau kita kepepet waktunya, tinggal mepet nggak bisa 8. Jangan pakai sholat tahajud, pakai aja 2 hajat, jadi sholat tahajud berapa 2 rakaat 2 rakaat, bisa 4, witir 1. Nah itu contoh Nabi, itu kan agak kencang. Sedangkan satu sisi ada ustadz yang nggak apa-apa waktunya mepet, bikin aja 2 tahajud, 1 witir. Kalau nggak salah Ustadz Adi Hidayat juga bilang begitu. Nah, pada saat saya terima satu di satu situ, saya pas ada waktu mepet, saya pakai yang Ustadz ini bilang boleh kok 4/1. Kalau yang satu bilang tidak boleh, harus 8 cakor. Kalau mepet jangan pakai tahajud gitu. Nah itu kan beda-beda. Saya nggak milih Ustadz, tapi emang dapat ilmunya itu beda. Nah terus ada lagi yang Ustadz Ustazah pakai yang waktu itu saya bilang tafsir. Yang pakai hadis, dia selalu merasa benar kalau ini tafsir gitu kan. Lalu bilang, oh Ustadz saat ini nggak pakai tafsir, dia cuma baca hadis. Kayaknya dia menyalahkan. Nah itu gimana Ustadz ya cara milih Ustadz mana yang benar? Karena yang saya ikut kajian ya agak beda-beda juga gitu loh. Jadi kalau saya ikut mau melakukan apa itu, saya mikir gini, Ustadz aja beda, ya udah saya pakai yang ini aja gitu. Saya pakai kalau ini Ustadznya juga memahaminya beda juga. Nah itu kayak gitu gimana Ustazah? Pencerahannya, karena kita mau milih juga bingung gitu loh. Karena udah ada ustadznya seperti itu. Seperti itu saja mohon pencerahan. Sok yang tahu atau mencoba jawab boleh, silakan. Nggak harus ke saya. Ayo, Ada berpendapat. yang bisa bantu mungkin. Ini ustazah-ustazahnya pada diem, ngerti atau ini menyimak atau tidur nih? Gimana tuh? Gimana? Ustazah Gimana Citra tuh mau bantu menghadapi jawab? menghadapi perbedaan-perbedaan? Silakan, Tinda. Tinda mau jawab? Aduh, kalau saya kayaknya belum sampai ke sana di Ustazah. Kalau ini maksudnya kalau saya memang tipe yang memilih ya, kalau dilihat dari dalil-dalil yang paling mendekati kira-kira yang lebih kemana, jadi biasanya saya ngikutin yang ke situ sih Ustazah. Itu kan kalau udah memahami banyak ya, memahami banyak dan memahami
perbedaan-perbedaan dalil gitu. Jadi gini, sifat apa namanya ibadah atau amaliyah sosial yang tidak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala itu dia akan ada perbedaan. Itu udah sering saya bahas ya dari zaman kita belajar apa itu namanya Safinatun Najah pertama kali sama kitab Mabadi Awaliyah itu. Di Mabadi Awaliyah kan begitu kita belajar kaidah-kaidah hukum gitu. Ternyata ada banyak perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itu jangan menjadikan kita orang yang kebingungan. Jadi kalau sifatnya sosial, kemudian sifatnya sunnah, apalagi istihsan. Istihsan itu namanya kalau hanya mengambil baiknya aja deh gitu ya. Gimana baiknya? Zikir wirid itu dalam Al-Quran itu hanya disebutkan kita harus memperbanyak zikir dalam keadaan duduk, tidur, terlentang, apapun gitu ya. Harus banyak zikir. Cuman di situ tidak disebutkan dia harus zikir dengan suara keras, berjamaah, sendiri, atau diam-diam ngumpet gitu. Nggak disebutkan kan? Nah, kalau misalnya ada yang berpendapat zikir yang di sana itu harus diam-diam ngumpet, boleh gitu. Di sana itu harus keras berjamaah, pakai toa masjid, boleh gitu loh. Jadi jangan menjadi bingung kita itu, gitu. Nah, karena dalil sumbernya itu tidak menyebutkan berzikir itu harus begini, harus begitu. Harus dengan siapa, harus dengan siapa. Yang penting mengagungkan Allah, ada sanad asbabul wurudnya, udah kita pakai gitu. Gitu Mentini. Jadi kalau ada perbedaan Ustadz, ini perkara apa nih? Perkara sholat tahajud, sunnah. Perkara sholat tahajud, jangan kan. Jadi jangan menganggap bahwa ketika dia berpendapat bahwa tahajud itu 2 rakaat, 2 rakaat, atau 4 rakaat, 4 rakaat. Kemudian apa namanya? Menyalahkan yang lain. Enggak. Mana-mana boleh dilakukan gitu. Gitu aja intinya. Orang enggak dilakukan juga sholat tahajudnya enggak apa-apa kok gitu. Yang penting bahwa Rasulullah melakukan 2 rakaat, 2 rakaat kalau sholat malam. Ah itu udah gitu. Kalau mau ada yang 4 rakaat silakan. Ada yang mau witir aja, tergantung waktu yang ada, tergantung waktu yang tersedia, gitu. Gak ada masalah. Iya. Ya makanya jadi kita bisa ambil semua. Cuman terkait tadi Iya, yang bisa ambil kita semua. belajar, kita belajar harus milih guru tadi ya. Kalau mau nyari itu milih guru, apa kita juga harus milih dengan kondisi ini gitu. Iya, guru kan gini ya. Ini yang paling up to date gitu ya. Nih sekarang ini kan ada yang begini. Kalau ada orang mau membantai Zionis nelayan Israel gitu ya. Andai dia Syiah, saya menyatakan diri Syiah gitu kan. Ada yang berkata begitu kan. Ini kan gegeran orang tuh gegeran enggak gegeran mentang-mentang gitu. Terus ada sebagian lagi justru mengatakan bahwa dua-duanya adalah musuh Islam karena kalau Israel membantai orang Muslim itu sekian ratus ribu, Iran itu justru malah lebih banyak lagi membantai orang Muslim itu mungkin lebih banyak daripada Israel gitu. Nah, kan orang-orang semua berpendapat. Nah, akhirnya kita mau bela Israel atau bela Iran? Ya enggak gitu, bukan pilihan. Itu bukan pilihan gitu. Ini yang paling update ya. Jadi jangan terlalu terbawa latah gitu.
Nah, kalau misalnya kita ini udah sering banyak ngaji, insya Allah bisa membedakan mana yang harus kita ikuti sesuai kecenderungan kita. Tetapi berdasarkan dalil dan sumbernya yang kuat. Itu yang harus kita pahami. Kalau misalnya tidak ada dalil, tidak ada sumber yang kuat, terus perkataan siapa, dari mana asalnya, itu malah yang harus dihindari. Gitu, Bunda. Dan ingat-ingat, selain ibadah yang paten dari Allah Subhanahu wa taala dalilnya itu ada dalam Al-Qur'an, dalam Al-Hadis gitu ya. Dan sifatnya sosial, itu insya Allah selalu ada perbedaan. Makanya saya itu paling males kalau udah ditanya tentang talak sama hukum waris. Karena orang akan mencari pembenaran dirinya, mencari pembenaran daripada pendapat yang dia ambil. Kalau misalnya saya tidak cocok dengan pendapat yang dia ambil, dia akan cari ustadz lain untuk mencocokkan dengan pendapatnya. Maka saya bilang kalau untuk talak dan waris silahkan pergi ke pengadilan agama. Pengadilan agama aja yang bisa menentukan. Ya kan? Ini saya ditalak pakai SMS. Ini bacanya kayak gini, jatuh nggak ya talaknya? Udahlah. Kalau dia pengennya nggak jatuh, kalau saya bilang jatuh, dia nggak terima. Dia akan cari ustadz lain yang bilang nggak jatuh gitu. Seringnya begitu. Sering banget begitu. Makanya mendingan pergi ke pengadilan aja. Langsung dikasih stempel, tanda tangan hakimnya. Selesai kan urusannya. Gitu, Umi. Siap, lanjutkan. Ya, jazakallahu khair saja. Ayo, mana nih yang lain? Saya mau sapa-sapa lagi lah, yang belum disapa. Silakan Ustazah. Ukti Bella, Ukti Ani, Ukti Bella, buka mic. Kamu saja, bukan saja. Di orang Jawa nih. Saking pundi. Halo. Halo, Ya, nama saja. di mana Ibu? Di Bekasi saja. Dah Bekasi ya. Sehat? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bekasi mana nih? Di Tambun Selatan saja. Ci Tambun Selatan, Pengairan. Iya, di Tambun Selatan. Tahu Ustazah Nunun? Ustazah Marfu'ah? Belum tahu saja. Belum tahu ya? Siap, nanti saya kenalin. Ustazah Miftahul Jannah pasti nih. Nah, Ustazah hadir. Ayo nanti. Di mana ini? Di Bogor, Ustazah. Oh, Bogor mana? Ciampea. Ciampea, puncak tuh. Bukan. Ciampea masih bawah ya? Iya. Dari kampus IPB masih ke kampung lagi. Iya, itu ya insya Allah lah. Banyak angkot Ciampea mah. Iya, betul. Macet Betul. parah. Macet parah. Ciampea, Umi Fitri ya ini ya. Ustazah Ai, Ustazah Nurwati, Ustazah Ai. Mana? Ustazah Ai di mana? Waalaikumsalam. Mana? Bandung. Oh, Bandung. Saya belum menemukan yang Banten nih. Siapa yang lagi di Banten? Bandung wae. Ana lagi di Banten, Ustazah. Banten mana itu? Siapa yang di Banten? Bu Rusnia. Bu Rusnia di Jepang, Ustazah. Ya, Ustazah. Suaranya suara Munia itu.
Ustazah Hurufnya di Hana. depan domisilinya. Iya. Ustazah Damayanti. Ustazah Hana di mana tuh? Ana di Jakarta, Ustazah. Jakarta mana? Jakarta Timur, Ustazah. Mananya? Duren Sawit. Duren apa sawit? Duren aja, Ustazah. Duren aja. Oke. Ustazah Fatimah Zahra. Ustazah Zulia. Hadiroh, Ustazati. Ustazah di mana? Fatimah lagi di Depok sekarang. Depok Lagi ke mana? rumah orang tua. Tinggalnya kalau Ustazah, apa nih kalau misalnya Fatimah nanti Japri Ustazah nanya sesuatu tentang fikih tapi di luar kitab ini boleh Ustazati? Boleh. Di sini juga boleh. Sebenarnya kemarin tuh ada ketemu teman cerita masalah tentang rumah tangga, cuma saya belum ada ilmu ke situ, jadi saya bilang saya nggak bisa ngasih jawaban ya, saya bilang gitu. Nanti coba saya tanya guru Ana lagi, saya bilang gitu. Boleh, boleh. Boleh, Ustazah Fatimah Japri dah. Iya, Anytime. soalnya agak sensitif. Iya, iya, boleh, boleh. Siap, siap. Jazakillah ya Ustazati. Wah iya Ki, Ustazah Feki, Ustazah Damayanti, Ustazah Julia. Ya, Halo. Ustazah. Ustazah Feki di mana? Saya di Palembang, Ustazah. Masya Allah. Ustazah Palembang. Rani, Rak Leni, Noomi Nopida itu. Oh, Masya Allah. Syukran, Luar biasa. Palembang. Ustazah. Ahlan. Japri dong. Aisyah, pengen di Japri. Bulani, mana Bulani? Tadi ada Bulani. Ayah Ustazah, nyondong. Damang Ustazah. Alhamdulillah Pangestu. Masya Allah. Pangestu. Monggo Ustazah Yuli. Saya mau nanya Monggo. dari Bandung, Bu Neng. Iya, Bu Neng, monggo. Kemarin ada yang nanya ke saya, apakah kalau kita kekah ya, belum kekah anaknya, terus anaknya itu meninggal duluan gitu. Tapi anaknya teh sebelum meninggal itu kan sakit, udah dewasa. Dia pengen supaya mau kekah katanya karena uangnya belum terkumpul. Nah, belum terkumpul tiba-tiba meninggal. Nah, orang tuanya tuh pengen mengkekahkan. Nah, karena udah ada kata-kata pengen dikekah. Saya bilang saya nanti nanya dulu ke ustazahnya yang paham. Kalau yang saya ketahui, kalau orang yang sudah meninggal ya udah nggak usah dikekah lagi. Saya bilang tapi takut salah. Nanti saya tanya dulu. Pertanyaan saya, apakah yang sudah meninggal itu boleh dikekahkan atau tidak gitu Ustazah? Pernah dilahirkan kan? Pernah dilahirkan, tapi iya, peninggalnya pernah dilahirkan. Maksudnya dilahirkan dalam keadaan hidup, maka dia boleh. Kalau dia dilahirkan dalam keadaan meninggal, maka nggak perlu. Jadi kapanpun ya boleh gitu. Tapi orangnya udah meninggal, tapi sama iya, ibunya. Nggak apa-apa, tapi kan pernah dilahirkan. Oh gitu. Iya. Ini ada juga yang nanya gini. Dulu pas lahir itu kambingnya mampunya beli 1, dia laki-laki. Terus setelah besar kami mampu beli 2 lagi atau belikan 1 lagi. Kata saya cukup sekali saja. Itu sebenarnya rasa kesyukuran ya. Kesyukuran atas kelahiran. Terus dia kan berharap tuh seperti badannya supaya sehat, tulangnya supaya kuat gitu kan dengan akikah itu. Nah, walaupun sudah meninggal ya kita berharapnya dengan sedekahnya. Dengan sedekahnya dia dapat pahala gitu. Tapi kalau misalnya dia tetap hidup, ya kita kan berharap dia kuat, sehat. Kan
daging akikah itu apa namanya tulang-tulangnya kan nggak boleh dipotong-potong. Jadi Oh, kalau bisa itu kambing guling itu atau digulai dengan ya seutuhnya atau dipotongnya itu di persendiannya. Jadi itu kalau akikah itu supaya harapannya ya doa gitu doa. Tapi doa itu kan nggak akan sirna pahalanya sampai kita ke akhirat. Bahkan sesuatu yang tidak kita lakukan hanya berdoanya itu pun dapat pahala, ya itu doa lah, anggap doa, insya Allah tetap akan dapat pahala. jadi boleh ya Ustazah ya? Boleh, karena kesyukuran atas kelahiran. Oh, iya ya. Jazakallah Ustazah. Wah iya Ki. Nah tadi saya lanjutkan pertanyaan yang jadi gimana itu akikahnya, kan dulu udah 1 kambing. Tapi dia laki-laki kan seharusnya 2. Tapi gini, akikah itu kan sunnah ya, sunnah. Kalau misalnya waktu itu dia mampunya 1 dan dia sudah melaksanakan, di masa depan dia tidak perlu melaksanakan akikah lagi gitu. Nah, kalau misalnya ada kambingnya ya nggak apa-apa, sembelih aja mau 2, mau 3, mau 4, mau 1 kandang nggak apa-apa. Kemudian bagikan sama itu udah termasuk ya pahala kebajikan lah, pahala kebaikan, pahala sedekah. Insya Allah tetap nggak akan sia-sia gitu. Kalau diniatkan lillahi ta'ala. Jadi ya akikah itu untuk yang mampu atau yang memang yang nggak mampu juga diwajibkan akikah? Untuk yang mau. Kadang ada yang mampu banyak tapi tidak melaksanakan. Oh gitu gitu. Untuk yang mau dan paham ya, yang paham. Jadi tidak ada kewajiban di situ. Hanya itu anjuran dari Rasulullah ketika kita baru melahirkan, itu salah satunya adalah akikah, kemudian di apa namanya dicukur, ditahnik, dicukur habis pelontos seharusnya itu di usia 7 hari gitu kan. Biasanya dicukur pelontos dan itu ditimbang. Kemudian di khitan untuk anak laki, kalau bisa khitan itu seperti orang-orang Mesir tuh, baru sebulan 2 bulan tuh udah di khitan. Menghindari penyakit, kemudian menghindari apa itu, anak ini kan senang main ke masjid, ke tempat ibadah. Kalau dia kan dia bawa najis kalau nggak cepat di khitan. Itu salah satu kewajiban orang tua gitu. Kewajiban kalau khitan wajib laki-laki. Karena itu tadi membawa air kencing kan. Kalau nggak diperes, dibersihkan betul-betul, air kencing mengendap di situ. Najis. Salah satunya itu. Ya, Ustazah. Selain untuk kesehatan. Tayyib. Jadi akikahnya kalau yang udah pernah 1 kambing ya cukup. Di masa depan berkurban aja, berkurban sebanyak-banyaknya nggak masalah. Oke, silakan yang lain. Masih ada waktu? Ustazah, ingin bertanya Ustazah. Iya. Kalau dari kecil belum diakikahin kemana Ustazah? Iya, kalau mau akikah udah besar. Kalau enggak juga enggak apa-apa, berkurban saja. Kurban. Kalau dirinya sendiri nikahin boleh kan Ustazah? Boleh. Oh, boleh. Iya. Ustazah. Kapan-kapan boleh, tidak terpaku dengan waktu. Iya. Jazakallah khair Ustazah. Setelah ini cukup ya, Ustazah. Boleh. Boleh. Semua boleh. Saya aja semua boleh. Silakan, Tinda. Terima kasih. Insya Allah. Ini penjelasannya luar biasa ya. Insya Allah hari ini yang sudah kita pelajari pada hari ini, ummahat semua, jazakillah khairan kasiran ya Ustazah Enak Mutia ya. Pagi hari ini sudah membagikan semuanya ya ke kita ya, menjelaskan materinya dan juga memaparkan ya
sampaikan. Dan juga tadi kita sudah juga ada tanya jawab dan forum diskusi bersama. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini semuanya bisa kita amalkan kembali ataupun kita terapkan dalam hidup kita. Dan juga jangan lupa di murojaah kembali, nanti rekamannya seperti biasa untuk kelas standarisasi ada di channel Telegramnya, rekaman standarisasi. Dan kalau untuk di kelas fikih, insya Allah nanti saya share di kelas fikih. Baik, mari kita akhiri halaqah kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah istighfar. Kita membaca doa penutup yang akan disampaikan bersama dengan Ustazah Citra. Itu pada Ustazah Citra, dipersilakan Ustazah. Saya lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma fir lana wa li walidina dzunubana warhamna kama rabbayana shaghira wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata wal afa inda hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Baik, kalau begitu kita tutup baru ya halaqah kita dengan sama-sama membaca alhamdulillah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran Ustazah semua dan juga sahabat-sahabat semua sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.